Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui tentang hari kiamat. Tentunya kita semua mengetahui bahwa hari kiamat adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Karena yang kita ketahui bahwa kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara. Tentunya yang bersifat sementara itu akan ada di mana berakhirnya. Tentu saja setelah berakhirnya kehidupan di seluruh dunia ini akan ada alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Nah, di alam akhirat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan pahala pada setiap orang yang berbuat baik dan balasan siksa pada setiap orang yang berbuat jahat. Nah, besar, kecil, berat, dan ringannya pahala dan siksa yang akan diterima oleh seseorang itu sesuai dengan besar dan kecilnya amal kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu selama di dunia. Di alam akhirat inilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditegakkan seadil-adilnya tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangkan sedikit pun. Nah, untuk itu kita sebagai umat muslim wajib untuk mengimani akan adanya hari kiamat. Banyak hikmah yang bisa kita terima dengan kita mengimani hari kiamat. Nah, sebab dengan kita mengimani hari kiamat itu, kita tuh bisa terdorong untuk selalu berusaha berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Selain itu, kita juga bisa terdorong untuk menjauhi segala amal perbuatan buruk kita di dunia. Karena kita tuh yakin bahwa kita di dunia itu akan mendapatkan balasan yang setimpal kelak nantinya di akhirat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat keempat, yang artinya orang-orang yang beriman kepada apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang diwahyukan kepada para rasul sebelum kamu, dan mereka yakin kepada hari akhir. Nah, di sini tuh sudah dijelaskan bahwa mereka yang yakin kepada hari akhir, mereka itu akan mengimaninya. Mereka akan selalu berusaha untuk berbuat kebaikan dan selalu berusaha untuk menjauhi segala larangannya Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Jamaah rahimakumullah, hari kiamat merupakan salah satu perkara gaib yang sudah dijelaskan secara gamblang, baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW. Nah, maka sangat jelas bagi kita semua untuk mengimani hari akhir, karena hari akhir itu pasti terjadi tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, banyak manusia yang bertanya-tanya, kapankah hari kiamat itu terjadi? Nah, jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini tidak lain adalah sebagaimana jawaban yang diberikan Nabi Muhammad kepada orang-orang ketika mereka bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Beliau mengatakan, ilmunya ada di sisi Allah, yakni ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Allah Ta'ala berfirman, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Robku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit
dan di bumi. Kiamat itu tidak datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Rabb. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam surah An-Nazi'at ayat 42-45. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga kamu dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, yaitu mengenai ketentuan waktunya. Tiada seorang pun yang mengetahui selain Dia. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya ketika hari berbangkit itu tiba. Nah, di sini Allah tuh sudah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Saya masih ingat mengenai fenomena yang terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Saya percaya bahwa jamaah sekalian juga masih ingat tentang peristiwa di mana seseorang seperti meramalkan kapan terjadinya hari kiamat. Saat itu beliau meramalkan bahwa kiamat terjadi pada tahun 2012. Bahkan sampai ada film yang di situ digambarkan seakan-akan bagaimana kiamat terjadi, di mana gunung, langit, lautan seolah-olah terguncang-guncang berterbaran seperti kapas. Mereka seolah-olah mengetahui bagaimana gambaran kiamat itu terjadi. Bukankah di sini dijelaskan bahwa tiada seorang pun yang mengetahui bahwa kiamat itu terjadi kapan? Hanya orang-orang kafir yang seperti itu. Jadi jamaah sekalian, kita sebagai umat muslim, kita wajib percaya bahwa kiamat itu terjadi. Tapi kita tidak boleh menerka-nerka seakan-akan kita mengetahuinya. Yang kita perlukan yaitu kita hanya berusaha untuk selalu berbuat kebaikan, berusaha untuk selalu menjauhi perbuatan jahat, agar kita bisa mempertebal keimanan kita, mempertebal ketakwaan kita sebagai bekal kita nanti kelak di akhirat, agar kita saat penimbangan amal kita bisa memperoleh amal baik kita yang lebih banyak dan kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tiada tanda hari kiamat itu adalah ditiupkannya sangkakala. Nah, berdasarkan intisari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 3582, keadaan manusia ada yang berjalan, berkendaraan, dan diseret di atas wajahnya. Menurut riwayat Muslim nomor 5102, keadaan manusia ada yang tidak berakal, telanjang, dan ada yang belum dikitan. Bagi orang yang beriman terhadap hari kiamat, hal ini dijadikan sebagai cara untuk mengingatkan kepada manusia bahwa segala perbuatan itu pasti akan mendapatkan balasannya. Untuk itu, mari kita sebagai manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangannya, agar kita untuk meningkatkanlah keimanan kita nantinya, sehingga nanti bisa menjadi bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Seperti yang kita ketahui saat ini sudah banyak tanda-tanda bagaimana akhir zaman, seperti berpakaian bak telanjang, mengenakan pakaian yang terlalu ketat, pakaian transparan, homoseksual, LGBT, atau banyak kematian-kematian para ulama. Nah, kita sebagai umat muslim yang mengetahui fenomena tersebut hendaknya dijadikan sebagai pengingat kita, penyemangat kita untuk kita tuh berbuat kebaikan lagi. Jamaah sekalian, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Nah, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri. Dan semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.